Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita hari ini tertulis dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-11. Demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, barangkali kita semua pernah mendengar tentang kisah Mahatma Gandhi. Dia adalah seorang pejuang di India dengan gerakan ahimsa, yaitu gerakan perdamaian melawan kekerasan. Sesungguhnya Mahatma Gandhi sangat menyukai kisah tentang dan pemberitaan tentang Yesus. Bahkan dia menyatakan beberapa kali dia membaca tentang khotbah Yesus di bukit, yaitu dalam Matius pasal 5 sampai yang ke-7. Dia begitu salut dengan keteladanan yang diberikan oleh Yesus. Dan dia sebenarnya bukan pengikut Yesus, namun dia sangat menyukai ajaran tentang Yesus. Namun ada satu kekecewaan yang amat dalam di dalam diri Mahatma Gandhi. Ketika dia membaca tentang khotbah Yesus di bukit itu dan ajaran-ajaran Yesus, tapi dia melihat realitas kehidupan orang-orang yang percaya pada waktu itu. Apa yang dia imani tentang Yesus itu berbanding terbalik dengan aksi nyata atau perlakuan hidup orang-orang Kristen pada zamannya. Menurut Mahatma Gandhi, seharusnya orang-orang Kristen adalah melakukan sesuatu berbanding lurus dengan apa yang dia imani sesuai dengan yang diajarkan oleh Yesus. Bukankah kegalauan hati Mahatma Gandhi masih terjadi hingga sekarang? Begitu banyak orang yang saleh, orang yang begitu rajin beribadah, rajin berdoa, rajin melakukan hal-hal secara rutinitas di dalam kehidupan bergereja. Namun tak jarang begitu banyak orang tidak kita temui berbanding lurus dengan kehidupannya sehari-hari. Bahkan kecenderungannya adalah berbanding terbalik dengan apa yang dia alami di dalam persekutuannya di gereja. Hal itu juga lah yang diingatkan oleh firman Tuhan hari ini, bahwa ketika jemaat mengalami kesesakan, ketika mereka mengalami fitnah, mereka mengalami kekejian pada waktu itu karena imannya kepada Yesus, sehingga ada orang yang mulai murtad, yang sudah tidak percaya lagi kepada kebenaran dari firman Tuhan itu dan ajaran dari Yesus. Namun ada sebagian juga yang masih bertahan dengan imannya walaupun mengalami penganiayaan dari orang-orang di sekitar. Sebagai jemaat perantau pada waktu itu kembali diingatkan oleh Petrus supaya mereka menjauhi keinginan-keinginan daging. Artinya supaya mereka tetap kokoh di dalam imannya kepada Yesus, sebagaimana Yesus melakukan ajaran keteladanan, yaitu dengan melakukan kebaikan melawan kekerasan. Maka hal yang demikian juga yang mau diingatkan kepada kita hari ini, kepada saya, kepada Anda, kepada kita semua, supaya apa yang kita imani sesuai dengan keteladanan dari Sang Guru yang agung itu, yaitu Yesus. Supaya kita hidup di dalam kasih, melampaui dari keinginan daging kita. Supaya kita melakukan sesuatu yang baik, jauh meredam seluruh ego-ego kita, seluruh keinginan-keinginan kedagingan kita. Maka hal yang demikian juga yang harus kita persiapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah kita datang ke gereja, di gereja kita beribadah, di gereja kita dengan kekusukan berdoa kepada Tuhan, menyembah keagungan Tuhan itu. Namun kekusukan itu supaya tidak tinggal hanya dibatasi oleh tembok-tembok dari gereja itu, tapi di dalam kehidupan nyata, di pekerjaan kita, di rumah, kita membaktikan apa yang sudah kita ibadahkan di tengah-tengah gereja. Sehingga kehidupan kita di gereja berbanding lurus dengan kehidupan kita di keluarga kita. Karena tak jarang kita sering mendengar orang kecewa melihat seseorang karena dia seolah-olah saleh,
Tapi ternyata di dalam kehidupan sehari-hari dia melakukan berbagai pelanggaran yang sangat bertentangan dengan hati Tuhan. Karena itu bagaimana kita supaya hidup kita di tengah-tengah gereja berbanding lurus dengan kehidupan kita di dalam kehidupan nyata. Maka kembali firman ini mengingatkan, hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan dengan senantiasa kita menggumuli kebenaran firman Tuhan, merenungkannya siang malam. Maka dengan sendirinya kita akan dimampukan, kita akan dikuatkan untuk melakukan segala yang baik di tengah-tengah kehidupan kita, termasuk di dalam lingkungan pekerjaan kita. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.